Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai jam doa kita pada sore hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Dalam segala keberadaan kita, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala musim kehidupan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita akan naikkan satu pujian, Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar ya Bapa, anugerah-Mu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu bersama-sama di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kesusahan, sukacita, pergumulan, atau lembah-lembah lainnya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang sungguh nyata atas kehidupan kami. Anugerah besar yang sudah Tuhan berikan, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami, segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang menuntun di dalam persekutuan doa kami melalui online ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Bertemu lagi dalam jam doa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa pertemuan kita walaupun secara online, tapi Tuhan pun menyertai kita. Hari ini renungan akan diambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa terkadang kita mempunyai emosi, rasa, dan rasa ini yang mempengaruhi hidup kita. Kalau dunia kedokteran mengatakan bahwa otak manusia adalah pusat emosi, pengatur kegiatan manusia. Tetapi Alkitab bilang bahwa hati manusialah yang menjadi pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita mengatakan bahwa hati itu di sini, dimanapun kita meletakkan hati, apa di sini, apa di sini, itu terserah. Bukan karena posisi tangan kita menunjukkan di mana letak hati, tapi Tuhan mengatakan perasaan kitalah yang menentukan segala aktivitas kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi hati manusia itu, kata Alkitab, bukan otak kita, bukan pikiran kita. Makanya Tuhan selalu mengingatkan, dan ayat ini mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mengapa hati ini menjadi penting? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hati adalah pusat intelektual, kepintaran, intelektual ini kecerdasan. Jadi di dalam hati menyimpan firman Tuhan, merencanakan segala sesuatu, berpikir, merenung, percaya dalam hati. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu berita, kita percaya. Itu sumbernya dari hati, pertimbangan dari hati. Jadi hati itu menjadi sumber pemikiran. Yang kedua adalah hati sebagai pusat perasaan, emosi, gembira, mengasihi, rasa takut, khawatir, marah, semangat. Jadi segala emosional kita berpusat dari hati. Dan yang ketiga, hati adalah pusat dari kehendak manusia. Markus 7 ayat 20. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, percurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Jadi hati inilah pusat kehendak. Kita bisa berbuat baik atau tidak berbuat baik itu dari hati. Di Lukas 6 juga mengatakan apa yang diungkapkan mulut, yang diungkapkan dari mulut kita ini sumbernya dari hati. Itu baik atau tidak baik berarti menandakan pembendarahan hati kita, menandakan hati kita modelnya seperti apa. Saat kita sering mengatakan hal negatif, berarti hati kita tuh sumbernya sebagai sumber yang negatif. Tetapi kalau hati kita sumbernya positif, selalu optimis, firman Tuhan selalu kita pegang, yang keluar itu pasti yang baik dan membangun orang lain. Tetapi diingatkan juga bahwa hati ini tidak boleh jadi berhala, tidak menjadi penentu dalam segala sesuatu. Maksud saya adalah hati ini kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus dan Tuhan, jangan menjadi penentu kalau kita melangkah. Contohnya nih, saya nggak mau pelayanan lagi. Kenapa? Karena saya nggak nyaman dengan orang lain. Ya, hati ini jadi berhala. Seharusnya hati ini yang menjadi menjadi satu pertimbangan. Benar nggak kita melakukan ini? Oh, saya nggak mau lagi mengampuni. Kenapa? Saya merasa tersakiti. Saya susah melupakan apa yang dia lakukan pada saya. Itulah yang hati yang dibiasakan untuk tidak mengampuni. Sedangkan hati yang dibiasakan oleh firman Tuhan pasti akan dibentuk oleh Roh Kudus menjadi wadahnya Tuhan untuk bertahta dan merencanakan hal-hal positif ke depannya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hati supaya tidak menjadi wadah hal yang tidak benar. Biarkan Tuhan bertata di dalam hati kita masing-masing, menuntun kita, mengontrol kita, mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan dan menjadi berkat. Jagalah hati dan terus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun singkat, kita berharap bahwa ini menjadi penyemangat kita, semangat kita untuk menjadi kekuatan kita menghadapi dunia yang tidak optimis ini. Mari tetap semangat, mari terus bersembayang, mari terus berdoa, mari terus mengucapkan hal-hal positif supaya hati kita terbiasa dengan yang positif. Firman Tuhan ini yang menjadi sumber kita untuk terus berkata positif dan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, pergumulan kita, segala isi hati kita, beban-beban hidup kita, persoalan hidup kita serahkan di hadapan Tuhan. Karena di hadapannya tidak ada yang mustahil dan segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan kita. Mari kita akan naikkan satu pujian, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu